Shalom anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang pengampunan Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, anak-anak dapat menjelaskan arti mengampuni. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan kebaikan Allah dalam tindakan mengampuni manusia sebagai alasan untuk saling mengampuni. Yang ketiga, anak-anak dapat menganalisa perbuatan mengampuni yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, anak-anak dapat mencari ayat Alkitab dengan mempraktekkan cara hidup orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Sekarang Ibu akan menjelaskan arti pengampunan Allah. Satu, pengampunan artinya kita membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Dua, pengampunan adalah bentuk nyata belas kasih Allah kepada umat manusia, di mana Allah rela mengorbankan putranya yang tunggal di atas kayu salib. Anak-anak, kita sudah melihat cerita tentang Nabi Yunus yang tertulis di kitab Yunus pasal 1-4. Allah tidak menghukum penduduk Niniwe karena menyadari kesalahan dan mau bertobat. Ketika Yunus memberitakan bahwa penduduk Niniwe akan dihukum Allah karena perbuatan dan dosa-dosa mereka. Setelah Yunus memberitahukan kepada penduduk Niniwe, mereka mengambil sikap. Penduduk Niniwe mau bertobat. Mereka mohon ampun kepada Allah dengan cara berdoa, berpuasa, sehingga Allah menunjukkan kasih setianya. Allah tidak jadi menghukum penduduk Niniwe, tetapi Allah mengampuni penduduk Niniwe karena Tuhan Allah mengasihi mereka. Kita sudah merasakan bagaimana kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Dalam cerita Yunus, kita sudah menyaksikan bahwa Allah mengasihi penduduk Niniwe. Alasan kita harus mau mengampuni atau saling mengampuni adalah satu, dengan mengampuni kita menolong orang untuk mengerti kesalahan mereka dan akibat yang akan ditimbulkan. Dua, merupakan perintah Allah bagi kita dan bagian dari hidup kita yang penuh kasih, damai, syukur, dan pujian. Tiga, kita sudah diampuni cuma-cuma oleh Allah, maka kita juga harus melakukannya kepada sesama manusia. Kita bisa lihat di ayat Alkitab tentang mengampuni, yaitu yang tertulis di Matius pasal 18 ayat 21-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Jawab Yesus, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya kita harus mengampuni tanpa batas. Pengampunan itu harus kita berikan kepada siapapun. Bahkan kita tidak boleh menghitung-hitung berapa banyak kesalahan yang dia lakukan. Seperti Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Nah, anak-anak, kita bisa lihat contoh sikap orang yang sudah diselamatkan atau yang sudah diampuni oleh Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Dua, mentaati perkataan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Tiga, memberitakan kabar baik kepada semua orang atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Empat, rajin berdoa setiap hari atau memuji Tuhan. 5. Berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Anak-anak, kita bisa lihat contoh gambar di bawah ini, perbuatan mengampuni di dalam keluarga. Jika salah satu dari keluarga kita melakukan kesalahan, maka kita wajib untuk memaafkannya.
itulah sebagai tanda bahwa kita taat dan mau melakukan perintah Allah. Di sini kita bisa lihat contoh perbuatan mengampuni dengan teman sekolah. Di sekolah kita sering bertemu dengan teman-teman kita yang usil. Dia mungkin mengganggu kita dan membuat kita merasa kesal dan marah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendapat pengampunan dari Allah, kita wajib untuk mengampuni siapapun teman kita yang telah membuat kita menjadi marah atau melukai kita. Nah, di sini juga ada contoh perbuatan mengampuni dengan teman bermain. Mungkin di lingkunganmu kamu punya tetangga, temanmu bermain, bersenda gurau. Nah, di situ juga pasti dalam permainan kita sering melakukan kesalahan. Maka sikap kita terhadap teman kita pun harus mengampuni sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan pengorbanannya di kayu salib. Nah, itu adalah ilustrasi contoh dan masih banyak lagi contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka anak-anak, kita harus mau menjadi anak yang baik, anak yang dikasihi Tuhan dengan cara mengampuni teman-teman kita. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Allah tidak menghitung dosa-dosa dan kesalahan manusia. Sebagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni dosa kita, maka kita juga harus saling mengampuni kesalahan orang lain. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.